Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sudah menetapkan masa tanggap darurat. Pemerintah juga sudah mengeluarkan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Masyarakat dihimbau untuk tidak kemana-mana, tetap di rumah, melakukan semua aktivitas di rumah, kerja di rumah, olahraga di rumah, semuanya pokoknya di rumah. Untuk apa? Untuk pencegahan, untuk preventif agar pandemi corona ini putus, tidak menyebar. Ada satu lagi upaya preventif yang harus kita lakukan untuk menyikapi kebijakan ini, dan masyarakat juga harus bisa mempersiapkan diri dengan pintar untuk mengatur segi materi atau finansial. Salah satunya adalah harus menyiapkan yang namanya dana darurat. Dan ini menjadi penting selama masa pandemi corona berlangsung. Untuk bagaimana menjelaskan persiapan dana darurat dan mengelolanya, saya akan berbincang dengan Ibu Dewi Ekawati, GM Bisnis Kredit Konsumer PT Bank Bukopin TBK. Bu Dewi, bagaimana cara mengaturnya, Bu? Kayaknya nggak terlalu mudah juga nih, Bu, kita membuat dana darurat. Oke, baik. Terima kasih, Johan. Memang kondisi pandemi ini kita nggak tahu ya kapan berakhirnya, dan tentunya masyarakat juga dihadapkan dalam kondisi yang tidak nyaman seperti ini. Ya. Dan kami akan memberikan beberapa tips untuk mempersiapkan dana darurat tersebut ya. Yang pertama tentunya masyarakat bisa untuk mengumpulkan atau menginventarisir jumlah pemasukan ya. Cash in. Hitung semua pemasukan. Pemasukan itu berasal dari penghasilan bulanan, kemudian pendapatan lain-lain seperti contohnya arisan, bonus gitu ya, atau THR gitu ya. Dan jumlah ini tentunya akan disesuaikan juga nanti dengan berapa besarnya jumlah pengeluaran. Ya, kita catat jumlah pengeluaran kita. Diharapkan di dalam pengeluaran itu masukkan atau sisipkan keterangan dana darurat gitu ya. Oh, tapi selisihnya begitu, Bu, ya? Sisipkan selisihnya. Dan dana darurat itu besarnya berapa? Bisa 5-10% dari selisih tadi gitu ya, atau bisa lebih dari pokoknya. Jadi misalnya. semuanya jangan dibelanjakan begitu ya, Bu? Betul, jangan dibelanjakan semua, tetap disisihkan, di situ ada dana darurat. Kemudian caranya bagaimana untuk menyimpan dana darurat tersebut? Dana darurat tersebut simpanlah di tempat yang sulit untuk dijangkau. Misalnya ditempatkan di rekening. Di rekening, simpan di rekening yang memang tercatat gitu ya. Terus kemudian kalau tidak disimpan di rekening, misalnya kita tempatkan di satu tempat yang tidak mudah terjangkau, tidak ada di depan kita, tidak di dompet sehari-hari gitu ya. Sehingga kita tentunya bisa mengamankan kondisi dana darurat itu, karena jadi memang sulit digunakan begitu maksudnya, sulit Bu Dewi, digunakan ya? memang. Betul. Jadi karena memang tugasnya atau fungsinya dari dana darurat ini dipakai untuk kegiatan darurat, tentunya dipakainya nanti saja pada saat kita menghadapi keadaan darurat. Gitu. Lalu setelah tadi kita simpan di rekening gitu ya, sebaiknya bila mana dana darurat tersebut jumlahnya besar, maka ditempatkanlah di tempat yang memberikan hasil, di tempat misalnya di bank yang memiliki suku bunga yang lebih baik dibanding bank lain. Gitu. Tapi ditempatkanlah di tempat yang memang aman. Jangan sampai kita dapat hasil bunganya gitu, tapi pokoknya nggak bisa ditarik. Sulit begitu ya, Bu, sulit ya? gitu. Dan ini tentunya juga harus pandai-pandai mengelola dana darurat tersebut. Tentunya karena memang dana darurat ini dipakai pada saat kondisi darurat. Dan yang paling penting tetap tekan pengeluaran. Hemat ya, itu dia kuncinya ya, Bu Dewi ya? Betul. Oke, terima kasih Bu Dewi. Nah, itu dia penjelasan tadi yang sangat berguna bagaimana cara kita menyiapkan dan mengelola dana darurat. Terima kasih sekali lagi Ibu Dewi Ekawati, GM Bisnis Kredit Konsumer PT Bank Bukopin TBK. Sampai jumpa.